Pada tanggal 11 Maret 2025, badai es yang kuat melanda Yogyakarta, Indonesia, membuat warga dan pejabat terkejut. Hujan es yang tiba-tiba ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk setempat. Peristiwa cuaca yang tidak biasa ini membawa hujan deras, angin kencang, dan selimut tebal butiran es yang menutupi kota. Banyak warga yang terpaksa berlindung di tempat yang aman untuk menghindari dampak buruk dari badai ini. Badai tersebut menyebabkan gangguan dan kerusakan yang meluas, membuat banyak orang mempertanyakan penyebab peristiwa tak terduga ini. Kerusakan pada atap rumah, kendaraan, dan infrastruktur kota sangat signifikan. Badai es terjadi di sore hari, membuat banyak orang tidak siap saat mereka sedang dalam perjalanan pulang atau melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak yang terjebak di jalanan, berusaha mencari perlindungan dari hujan es yang deras. Langit tiba-tiba gelap, diikuti oleh hujan deras dan hujan es yang tiba-tiba. Perubahan cuaca yang mendadak ini membuat banyak orang panik dan bingung. Intensitas badai mengejutkan, bahkan ahli meteorologi berpengalaman yang tidak memperkirakan cuaca separah itu. Mereka kini sedang menganalisis data untuk memahami fenomena ini lebih lanjut. Hujan es, beberapa sebesar bola golf, menghantam atap, mobil dan jalanan, meninggalkan jejak kerusakan. Banyak kendaraan yang rusak parah akibat terkena butiran es yang besar. Badai es yang tak terduga ini menjadi pengingat nyata akan kekuatan alam dan pentingnya bersiap menghadapi peristiwa cuaca yang tidak terduga. Warga kini mulai membersihkan puing-puing dan memperbaiki kerusakan yang ditinggalkan oleh badai. Jantung kota Yogyakarta sangat terdampak oleh badai es. Tempat-tempat penting seperti Tugu Palputih dan Jalan Malioboro, jalan perbelanjaan yang ramai, tertutup warna putih saat es menumpuk dengan cepat. Hujan deras dan hujan es yang tiba-tiba menyebabkan kekacauan langsung, ketika pejalan kaki bergegas mencari perlindungan dan lalu lintas terhenti. Jalan-jalan dengan cepat tergenang air, sehingga sulit bagi kendaraan untuk melintas. Pusat kota yang biasanya ramai menjadi sangat sepi, kecuali suara hujan es yang tak henti-hentinya. Kantor KPU, sebuah gedung pemerintah yang penting, juga terdampak, dengan laporan jendela pecah dan kerusakan pada peralatan luar ruangan. Parahnya badai es di daerah pusat ini menyoroti sifat luas dari peristiwa tersebut dan tantangan yang ditimbulkannya bagi kota. Kesaksian saksi mata dengan jelas menggambarkan kepanikan dan kebingungan yang mencengkeram Yogyakarta selama badai es. Banyak yang menggambarkan suara hujan es yang menghantam atap mereka memekakkan telinga, menyamakannya dengan rentetan batu yang terus-menerus. Beberapa menceritakan pengalaman mengerikan karena terjebak di tempat terbuka, tanpa tempat untuk berlindung. Yang lain berbicara tentang ketakutan yang mereka rasakan saat mereka menyaksikan pohon-pohon bergoyang hebat dan mendengar pecahan kaca. Badai es menjadi pengingat nyata tentang kerentanan daerah perkotaan terhadap peristiwa cuaca ekstrem, bahkan yang dianggap langka. Kisah-kisah yang dibagikan oleh penduduk menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan dan respons masyarakat di saat krisis. Setelah badai es, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadapi pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk memprediksi peristiwa semacam itu. Meskipun BMKG telah mengeluarkan peringatan umum untuk badai petir di wilayah tersebut, intensitas badai es mengejutkan banyak orang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menyatakan status darurat untuk Yogyakarta, memobilisasi sumber daya untuk membantu mereka yang terkena dampak badai. Petugas tanggap darurat bekerja tanpa lelah untuk membersihkan puing-puing dari jalan, memberikan bantuan kepada pengendara yang terdampar, dan menilai tingkat kerusakan. Badai es menggarisbawahi pentingnya perakiraan cuaca yang akurat dan tepat waktu, serta perlunya sistem tanggap darurat yang efektif untuk mengurangi dampak dari peristiwa semacam itu. Bagian 5. Memahami ilmu di balik pembentukan hujan es. Meskipun badai es relatif jarang terjadi di daerah tropis seperti Yogyakarta, badai es dapat terjadi dalam kondisi atmosfer tertentu. Fenomena ini seringkali mengejutkan penduduk setempat, karena tidak biasa terjadi di wilayah tropis. Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses pembentukannya, kita dapat lebih siap menghadapi kejadian ini. Hujan es terbentuk di dalam awan petir, juga dikenal sebagai awan cumulonimbus.
ketika aliran udara hangat membawa tetesan air hujan tinggi ke atmosfer. Awan ini seringkali terlihat sangat besar dan menjulang tinggi, menandakan adanya aktivitas cuaca yang intens di dalamnya. Di ketinggian ini, suhu di bawah titik beku menyebabkan tetesan air membeku menjadi butiran es. Proses pembekuan ini sangat cepat dan efisien, mengubah tetesan air menjadi partikel es dalam hitungan detik. Saat butiran es ini terlempar ke atas dan ke bawah di dalam awan oleh aliran udara naik dan turun, mereka bertabrakan dengan tetesan air yang sangat dingin yang membeku saat bersentuhan, menambah lapisan pada batu es. Proses ini berulang kali terjadi, membuat batu es semakin besar dan berat. Setelah batu es menjadi terlalu berat untuk ditopang oleh aliran udara naik, mereka jatuh ke tanah sebagai hujan es. Kejatuhan ini seringkali disertai dengan suara gemuruh yang keras, menandakan dampak kuat dari batu es yang menghantam permukaan. Ukuran batu es tergantung pada kekuatan aliran udara naik, dan lamanya waktu mereka berada di dalam awan. Batu es yang lebih besar menunjukkan bahwa mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu di dalam awan, bertumbuh lapis demi lapis sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Bagian 6. Cuaca ekstrem, ancaman yang meningkat. Badai es yang tak terduga di Yogyakarta menjadi pengingat nyata akan meningkatnya frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem di seluruh dunia. Perubahan iklim secara luas diakui sebagai faktor penyebab perubahan pola cuaca ini. Saat suhu global meningkat, atmosfer menjadi lebih energik, yang menyebabkan badai yang lebih sering dan parah, termasuk badai petir, angin topan, dan siklon. Badai ini dapat membawa hujan lebat, angin kencang, dan dalam beberapa kasus, hujan es. Badai es di Yogyakarta menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan untuk peristiwa cuaca ekstrem, bahkan di daerah yang secara tradisional tidak rentan terhadap kejadian tersebut. Bagian 7. Pentingnya memperhatikan peringatan cuaca. Badai es di Yogyakarta menggarisbawahi pentingnya memperhatikan peringatan cuaca yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Meskipun tidak mungkin untuk mencegah peristiwa semacam itu, menyadari potensi cuaca buruk dapat membantu individu dan masyarakat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. BMKG, Badan Meteorologi Indonesia, memainkan peran penting dalam memantau pola cuaca dan mengeluarkan peringatan tepat waktu kepada publik. Sangat penting bagi penduduk untuk tetap mendapat informasi tentang perakiraan cuaca dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan properti mereka. Dengan memperhatikan peringatan cuaca dan memahami risiko yang terkait dengan cuaca buruk, kita cepat menembakkan dari peristiwa seperti itu dengan memastikan kita listrik yang jatuh. Laporkan kerusakan apapun kepada pihak berwenang dan bantu tetangga yang membutuhkan. Bersama-sama, kita bisa pulih lebih cepat dari peristiwa cuaca buruk. Bagian 9. Melihat ke depan, mempersiapkan perubahan iklim. Badai es di Yogyakarta berfungsi sebagai panggilan untuk membangunkan realitas perubahan iklim, dan perlunya langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peristiwa cuaca ekstrem. Membangun ketahanan terhadap perubahan iklim membutuhkan pendekatan multi-aspek. Ini termasuk berinvestasi dalam sistem peringatan dini, meningkatkan infrastruktur untuk menahan cuaca buruk, dan meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan dampaknya. Lebih lanjut, penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang merupakan pendorong utama perubahan iklim. Dengan mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan untuk semua. Badai es di Yogyakarta harus menjadi pengingat bahwa kita semua terhubung dengan lingkungan, dan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi.